Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, warga, khususnya warga Gria Asri Insani yang saya hormati. Pagi ini saya membuat vlog YouTube channel khusus untuk menjelaskan ataupun bercerita belak-belakan versi saya atas beberapa peristiwa yang terjadi di dua hari terakhir ini. Sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu jika dalam penyampaian nantinya ke depannya mungkin saya terlepas menyebutkan langsung orang-orang yang terkait dengan kasus yang terjadi ataupun peristiwa yang terjadi, sehingga hal ini bukan disengaja, tapi memang untuk memberikan penjelasan bahwa memang ini kejadian sebenarnya. Sekali lagi itu yang saya tekankan. Jadi saya nggak pernah tahu, karena kenapa? Saya ngerti di Gria Asri Insani dengan berbagai macam latar pendidikan, profesi dan lain sebagainya, bisa saja suatu saat tersinggung menuntut balik saya dikarenakan saya menyebut nama Bapak Ibu sekalian yang memang sebenarnya terkait. Terlepas itu salah atau benar, saya kembalikan ke forum. Oke. Di sini saya sudah bikin beberapa catatan, beberapa poin yang sudah saya telaah, saya saya pelajari dan saya telusuri. Jadi kalau ada namanya masalah, pasti ada sumber masalah. Itu poin yang saya selalu cari, dan saya awal dari cara saya menyelesaikan masalah. Pertama, mungkin sekali lagi saya tekankan, ini kalau kalau secara huruf nih harus besar, bold dan kencang. Saya mohon maaf terhadap semua jika ada nama nantinya yang tersebut sama saya terkait dengan kasus ini. Tidak ada pun sedikit rasa ingin memojokkan, menyalahkan dari nama yang mungkin nanti tersebut oleh saya, ataupun saya menyindir. Tidak. Karena tujuan saya itu adalah kebenaran dan itu yang terjadi. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan serta berbukti. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sekilas saya flashback balik. Siapa sih saya? Bagi mungkin ibu-ibu yang baru tahu tinggal di Gria Insani ini, siapa sih saya? Siapa sih Bu Heni? Bu Heni itu warga Gria Asri Insani. Tidak punya kedudukan, tidak punya posisi, tidak punya apapun yang terkait dengan birokrasi. Saya ditunjuk hanya sebagai koordinator satpam. Itu pun ditunjuk berdasarkan musyawarah, entah itu mufakat atau tidak. Saya ikhlas dan saya bersedia. 3 tahun saya sampai dengan tahun ini adalah mungkin tahun ketiga saya menjadi koordinator khusus satpam. Kejadian bermula adalah di tahun 2018 bulan November, salah satu satpam lama kita, Bapak Mardi, resign dikarenakan keputusan dia sendiri. Setelah Pak Mardi resign, kita merekrut baru. Perekrutan baru itu memang kalau ditanya nggak ada koordinasi dengan warga, iya, memang tidak ada koordinasi dengan warga. Karena bagi saya saat itu koordinasi dengan warga itu tidak menyelesaikan masalah dengan cepat. Pada saat itu satpam harus butuh cepat. Akhirnya saya putuskan cara merekrutnya adalah saya tanya kedua satpam, Pak Tasrif pakai bot, cari satpam yang bisa interaksi dengan Anda, nyaman dengan Anda. Kalau Anda nggak bisa cari, saya akan carikan. Kesimpulannya mereka mencari. Begitu cari, dapat kandidat, yaitu Pak Agus. Saya tahu latar belakang Pak Agus, tidak. Saya tahu keluarga Pak Agus, sama sekali tidak. Saya di-endorse dengan keluarga Pak Agus, tidak sama sekali. Saat itu posisi saya adalah saya masih bekerja. Ingat, saya masih bekerja. Saya seperti ibu-ibu. Office hour saya pergi 7-8. Saya tanya. Balik saya tanya Pak Agus. Pak Agus, kita memang perlu satpam, jadwal kerja gini-gini. Kita sepakatin semua. Dari awal saya tekanin, kalau kinerja Bapak tidak baik, saya memang bilang itu kinerja tidak baik. Suatu saat saya bisa putuskan Bapak.
Seiring waktu berjalan, saya bilang, saya selalu tekanin, satu baik, baik semua, satu jelek, jelek semua, satu dipecat, tiga dipecat. Karena bagi saya itu adalah fair. Nggak bisa salah satu itu akan menginjak. Singkat cerita, saya tidak tahu dan saya tidak tahu sama sekali latar belakang Pak Agus. Saya pelajari selama dia masuk. Akhirnya saya tahu sendiri kenapa. Karena saya tahu berdasarkan sifatnya Pak Agus yang seperti ibu-ibu ketahui sekarang. Maaf, saya membuka aib orang. Satu, dia bawel, yes. Dia kepo, yes. Dia so tahu, yes. Dia cari muka, yes. Negatif semua yang sudah ibu sampaikan di dalam WA. Segitu panjangnya, bikin orang bising kepala, bikin orang stres. Gampang ibu membuka aib orang, sama halnya ibu membuka aib saya. Silakan. Tapi apakah saya diam? Tidak. Sepertinya saya diam. Berjalan waktu dari November 2018 sampai dengan, ya, saya ingat, sampai dengan November 2019 keadaan aman. Tidak ada komplain. Tahu Pak Agus, oh cari muka. Saya bilang keadaan aman untuk warga Gria, tapi tidak untuk lingkungan Satpam. Kenapa? Apakah saya sebar? Apakah saya ceritakan ke ibu-ibu? Tidak. Saya hanya cerita ke tim inti. Ini udah ada keluhan dari antar Satpam. Pak Kebot nggak seneng, ini cari muka tipikalnya. Pak Taslim nggak seneng, ini cari muka tipenya. Saya udah bilang dari awal, hati-hati. Kalian ngerekrut, kalian merefleksikan ini orang. Kalau dia wangi, kamu pasti bau. Kejadian. Terus mereka mau nyalain saya? Tidak bisa. Karena itu atas sepakat mereka. Itu memang gak cara saya. Karena saya juga gak mau pusing urusan kayak gitu. Akhirnya waktu berjalan, saya selalu ngadem-ngadem. Saya drill Pak Agus, kamu gak boleh kayak gitu. Sampai dia tugas membersihkan itu menjadi nilai positif. Saya bilang, tugas Anda bukan tukang kebun, tugas Anda Satpam. Nggak nyapu pun nggak apa-apa, tidak ngurangin gaji. Cukup. Saya cerita sampai dengan bulan November. Di bulan November, ya, di bulan November 2019 ada kejadian. Salah satu warga WA Japri ke saya, Mas Waras bukain. Salah satu warga ini WA ke saya, dia tidak puas dengan kinerja Satpam. Yang dikeluhkannya adalah, saya harus baca, karena kalau saya nggak baca, kesannya itu kalimat dari saya. Dia keluhan, Bu, bukan ini nak, ini dari awal nak. Nih, sebentar, bukan ini. Bukan nak. Pokoknya, dia. Bu, saya mau tanya, sistem kerja Satpam seperti apa ya? Seperti apa, gimana maksudnya? Kok saya lihat kadang dari jam 11, ini ada tulisannya. Aduh. Ini kelihatan. Nih, ada tulisannya. Mana nak? Waduh, kebalik. Tapi ini bukti. Saya tahu ini kebalik karena saya gatek untuk urusan YouTube, fine. Intinya, kadang dari jam 11 siang pos kosong sampai jam 2, jam 3 baru datang lagi. Saya tanya, ingat nggak Pak, hari apa? Saya mau cek CCTV. Bener dong. Saya lupa hari apanya Bu, tapi itu sering terjadi. Contoh sekarang aja nggak ada Satpam di pos. Itu dari sore Bu. Kalau seperti ini terus, mungkin gaji mereka menurut mereka terlalu sedikit, dan mungkin di antara mereka ada yang kerja sampingan. Tapi kan tidak boleh seperti itu. Ibu notice, mungkin dari mereka ada kerja sampingan dan kan tidak boleh seperti itu. Ibu notice kalimat itu. Ibu notice ya kalimat itu. Karena Satpam warga kan karena Satpam dibayar berdasarkan warga. Kalau dia meninggalkan itu nggak boleh. Oke, saya keep.
Terus saya bilang, setahu saya kalau jaga itu ada aplusan baru datang, baru boleh pergi. Terus tidak boleh pos ditinggal terlalu lama apabila keluar dari tempat jaga. Sering bu, bukan 1-2 kali yang terjadi. Dia sebut nih, setiap kebot sama Pak Tasrip yang jaga. Dia sebut. Bahkan pernah pos kosong dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Contoh yang paling dekat hari ini, tadi pos kosong sore, sampai saat ini belum ada orang di pos. Dah, lanjut terus yang terakhir. Terus dia sebut juga, saya mau ketemu bu, saya sebenarnya, dia sebut gini, sebenarnya sebagian warga juga tidak senang dengan sistem mereka jaga, namun tidak mau protes saja dan meminta untuk menyampaikan ini ke Satpam. Dia bilang, dia berkesan adalah sebagian warga, dia mengatasnamakan warga. Ini orang pribadi yang jawab ke saya. Ada usulan untuk sistem nggak Pak? Saya tanya, ada usulan untuk sistem nggak yang dimaksud Bapak? Saya tanya, saya open. Silakan Bu, print screen percakapan ini kasih ke mereka. Terus dibilang, oke Pak, baik. Saya berusaha menjelaskan, nanti akan saya sampaikan segala macam. Tapi karena orang emosi, dia teruskan lagi. Saya menjelaskan ini, maksud saya, ya Satpam di sini sering izin pun sebenarnya karena izin dengan saya maka suka hilang pun mereka ada kegiatan. Tapi mereka izin dan itu saya ketahui. Itulah makanya saya tanya kapan, karena saya mau cross check tanggal berapa dia nggak ada. Oh dia udah izin sama saya, tapi saya memang tidak broadcast ke ini karena ngapain lah, hal sepele gitu. Toh dia juga izin sebentar. Tapi ini yang WA ke saya ini nggak mau tahu. Dia bilang gini, Bu, kalau masalah kekeluargaan dengan gayanya ya, saya nggak pernah bilang sombong, tapi ibu cerna sendiri. Kalau bicara masalah kekeluargaan, saya ini tidak perlu ditanya lagi. Bahkan ketika ada orang yang butuh perhatian dan saya bisa, itu saya mungkin paling duluan. Fine, alhamdulillah. Barakallah Bapak. Saya setahun tinggal di sini, dari awal saya mengamati siapa yang benar dan tidak benar ketika Satpam itu jaga. Jangan karena merasa dia orang lama di Satpam, terus seenaknya. Tidak boleh. Saya pernah amati kebot. Pagi ada, kemudian jam 11 sudah hilang. Sampai yang jaga baru datang, ia nggak muncul. Apakah dia diminta tolong sama warga? Dan saya selalu nanya Bambang dan lain. Bahkan saya diminta negor. Setiap setelah sholat subuh, saya lihat pos Satpam selalu kosong. Padahal kan seharusnya ada. Kalau siang makan siang kan bisa diantar sama istrinya. Bukan Satpam yang alasan pulang untuk makan. Saya masih menjawab sebagai berikut. Baik Pak, terima kasih untuk hari ini. Sangat benar yang Bapak maksud. Nanti coba saya bicarakan kembali ke Bapak. Sampaikan saja. Terus terang kalau saya protes Bu, siap konsekuensinya yang akan saya hadapi. Konsekuensinya adalah ya saya tidak mau bayar untuk urusan Satpam. Saya bilang, untuk standar operasional prosedur pengamanan Satpam itu tak boleh kosong sama sekali. Kecuali jujur dalam hati saya marah dan dongkol. Kok pos tidak pernah 1 hari aja nggak kosong? Kecuali Pak Agus. Saya lihat dia selalu ada. Asih sangat Pak, noted. Tolong disampaikan sama mereka bertiga Bu. Ini yang pertama dan terakhir protes keras saya. Dan apabila setelah Ibu sampaikan mereka masih terjadi seperti itu, mohon maaf, saya tidak mau bayar iuran untuk Satpam. Oke Pak, noted. Ini kejadian WhatsApp di tanggal 12 November 2019. Kenyataannya, saya kalau terima kayak gini, saya langsung briefing. Saat itu juga saya briefing 3-3an. Saya tanya, gue dapat komplain ini, siapa yang hilang ini? Bertiga diam 1000 bahasa. Saya bilang, kenapa lu pada diam? Diam ngelakuin apa diam gak ngelakuin? Ini gaya bahasa saya. Satu Tasrip, kapan Bu? Pasti nanya kapan.
Dia nggak jelasin kapan, dia nggak bisa buktiin kapan. Gua pun akan bilang kalau itu kapan. Kan saya bilang, saya bolak-balik ke grup pun bilang 7 hari terakhir kalau lu komplain, lu komplain langsung. Jangan oh pernah, itu basi, itu cerita 10 tahun yang lalu saya baru masuk gereja. Kak Tasrip nanya, kapan bu? Nggak tahu kapan. Bapak merasa nggak pernah nilangin? Enggak, paling saya kan kalau itu izin ke ibu. Saya pagi suka nganter anak sebentar, siang memang saya makan. Oke, siang udah deal kan, kita istirahat ya. Saya tanya Kebot, kapan lu pernah nggak ninggalin ini pos? Kebot pun diem. Kapan mbak? Mereka nggak ngerasa. Saya tanya Agus, kapan Pak Agus? Pak Agus pernah nggak ninggalin? Yang dua cara ngomongnya pembeda dengan yang sini. Saya nggak pernah, dengan stylenya Pak Agus, saya nggak pernah ninggalin bu, bla 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 bla. Tapi disebut tapi ya saya paling ninggalin bu, antara jam 2 sampai jam 3 saya jemput anak saya. Bapak bilang nggak ke saya? Iya enggak. Kalau saya nggak mau ambil pusing, saya langsung bilang, ini ada komplain dari warga. Saya bisa bu, saya bisa forward ini, nanti saya forward jika perlu. Komplain dari warga, bapak semua bertiga pernah ninggalin, kecuali Pak Agus. Saya tunjuk, bapak yang wangi. Deal saya saat itu. Akhirnya saya bilang, ada yang mau ketemu sama kalian besok, ngumpul sini. Dah, kayak saya seperti ini, tapi saya sambil bercanda dengan biaya saya tidak marah. Ya misalnya gini, lu ngaku dosa daripada gue gitu. Singkat cerita, habis maghrib ngumpul. Habis mereka dikeramasin bu, saya nggak ikut. Kenapa? Karena saya sebenarnya mau sok terapi biar mereka juga. Walaupun sepatutnya saya ikut karena saya koordinator, karena sebenarnya saya tahu gitu landasan orang yang WA saya itu pun nggak blur, nggak tahu kapan. Dia cuma bilang wah nggak ada gitu. Akhirnya mereka dikeramasi segala macam. Pada saat keramas itu saya nggak ikut, tapi saya dapat laporan pas pada saat keramas itu yang wangi hanya satu, Agus. Saya nggak senang seperti itu. Kenapa? Itu udah subjektif. Lu harus ngelihat ketiga-tiganya, setiap masing-masing. Fine, saya nggak usah ceritain. Kemudian keesokan harinya satu persatu datang ke saya, kecuali Pak Agus. Kebot datang. Kebetulan Kebot datang untuk ngambil air di pos itu, ambilnya di saya, galon. Mbak, ngambil air ya? Iya. Saya tanya, gimana semalam? Ya udahlah mbak, saya mah kalau misalnya nggak dipakai sudah. Orang kecil masalah terus, saya juga bingung. Orang ya kan sejak ada mbak ya saya juga udah dibelain kayak gini. Maksud sih saya tega gitu, pergi kayak gitu-gitu yang dituduhin gitu. Ya sudah, kalau emang lu enggak ya udah, biarin aja, udah nggak apa-apa. Bismillah, Allah yang maha tahu, itu bagian dari amalan. Saya cuma simpel seperti itu. Walaupun saya juga nangis dalam hati, kenapa kejadian seperti ini lagi? Kenapa mesti poinnya tuh selalu disalahin ketiga orang itu dari sekian zaman tahu? Fine. Terus dia sodorin, saya dikasih ini mbak, saya dikasih ini. Ibu tahu ini apa? Ini saya cuma 2.000-an bu, saya punyanya cuma 2.000. Dikasih duit 50.000. Dan saya tahu pagi itu ya, saya buka jendela, saya lihat beliau bagi-bagi itu uang. Sudah biasa. Apa perlu saya ngomong? Apa perlu? Sekarang aja saya ngomong. Karena seharusnya saya nggak usah ngomong, karena itu buka aib orang. Tapi mau gimana, itu kenyataannya. Lu udah mencaci maki orang, lu udah tanam itu paku setiap sekian dalam. Terus karena lu punya uang, lu mungkin punya posisi, lu mungkin punya jabatan, lu dengan santai meminta maaf. Lu caranya dengan mengasih uang. Mungkin, saya bilang mungkin, saya tidak nuduh, saya nggak sebut nama. Oke? Satu. Kedua, Pak Tasrip, bukan Pak Tasrip yang ngomong, tapi istrinya. Ibu kebayang gak sih bu, annoyingnya kalau kita lagi ada kesibukan di annoying dengan WA yang bukan urusan kita. Dia cuma ngomong, Bu Heni,
Satpam mau diberhentiin ya? Salah satpamnya apa, Bu? Saya coba jelasin dan tenang. Udah, Bu, nggak usah dipikirin. Masalah diberhentiin satpam itu jauh dari otak saya. Karena banyak hal yang harus dipertimbangkan. Udah, saya nggak mau jelasin. Tidak dengan Pak Gus. Lempeng aja. Ya lempeng orang Wangi. Saya telusurin flashback balik. Kenapa bisa seperti itu? Saya urutin. Agus masuk. Saya bilang, diingat Ibu, 11 November, bulan November 2018. Maaf, beliau yang me-WA saya. Kebetulan orang tuanya tidak ada. Ini urutan kasusnya. Dia minta tolong salah satu satpam untuk mengurusi hewan peliharaannya. Kemudian hewan peliharaannya itu entah gimana, saya nggak mau peduli, nggak mau ceritanya. Mungkin kurang puas atau gimana, sampai akhirnya masuk yang namanya Agus. Agus dengan tipikalnya banyak ngomong, ya. Pendidikan segitu-gitunya. Ingat, Bu, itu satpam, level pendidikan jauh di bawah Ibu. Saya pun mungkin lebih rendah daripada ibu bapak semua, ya. Yang dipercaya pertama ada namanya Kebot. Tolong, gue mau pulang kampung, beresin peliharaan gue. Kasih umpan. Dilakuin dengan Kebot apa adanya. Saya nggak peduli apa yang dia lakuin, bukan urusan saya. Saya hanya tahu ceritanya. Begitu Kebot, beliau kembali dari luar kota, bla bla bla, intinya ada salah satu peliharaannya itu hilang. Nggak senang hati, masuk yang namanya Agus. Agus dengan bermuka manis, pandai bicara, pandai menceritakan, yang maksudnya mungkin menceritakan tapi justru membuka aib teman rekan kerjanya sendiri. Dengan santai, sudah bisa saya pastikan dia menceritakan dengan baik dan benar di depan orang yang minta tolong dia. Kesimpulannya apa? Sama aja bahasa sederhananya. Ya gue jelekin Kebot lah. Biar apa? Biar gue pakai. Sama bapak ibu semua kalau di kantor, ibu mau naik pangkat dengan cara yang tidak benar, bapak ibu mau naik pangkat dengan cara yang tidak benar, tinggal jilat lah. Jilat sepuasnya ibu, bos ibu. Jilat sepuasnya sumber uang yang akan memberikan kepada ibu bapak. Ya, singkat cerita, Wangi Agus itu. Dipakai Agus itu. Agus mulai dipakai untuk membersihkan peliharaannya sekitar bulan November 2019. Sejak itu, saya bilang ke Kebot, ya sudah, kalau kayak gitu ya memang rezekinya dia, udah gini. Tapi Mbak, kenapa tapinya? Kayaknya dia jelek-jelekin kita deh. Soalnya sikapnya begini sama itu aduan yang kemarin gini-gini. Jangan-jangan dia bilang kita begini-begini, sering ninggalin. Tahu dari mana Ibu? Tahu dari mana cerita itu kalau orang nggak menceritakan kembali? Hey, please. Rumah Anda itu tidak seperti maaf, tidak seperti saya yang bisa kalau ada yang teriak, Bu, siapa? Saya cuma nongol di jendela itu, Bu. Saya nongol jendela itu. Oh, yang jaga ini, saya teriak. Yang jaga Tasep, yang jaga Kebot. Bapak ibu semua nggak akan bisa tahu kecuali mungkin saya atau Bu Vera. Atau Bu Farah sebelah saya mungkin masih kelihatan. Dari Bu Tari di depan itu nggak akan bisa kelihatan kalau nggak ada dia keluar dan ngelongok. Sekarang bisa tahu dari mana? Bisa taruh dari mana cerita detail Kebot suka mungkin ninggalin. Saya bilang mungkin ya, saya nggak tahu ninggalinnya untuk apa. Dan tahu nggak si Agus itu, misalnya Kebot atau Tasip ninggalin udah izin dengan saya? Bilang nggak saya dengan Pak Agus? Oke, notit kan Ibu ceritanya, linknya. Waktu berjalan dipakai. Saya perhatiin, Bu. Yang dilakukan adalah membersihkan peliharaannya. Pertama mungkin cuma pagi sore. Tapi ya tolong dilihat itu
saya lagi ngerjain pesanan, Bu. Lihat kosong apa? Nggak usah, biarin. Saya bilang tiap pagi dia bersihin sekitar jam 6 sampai jam 7 atau jam 8. Jam 6 sampai jam 7 atau 8. Kecilin aja, Nak, kecilin aja. Kemudian sore sekitar jam 4 sampai jam 5 sore. Flashback balik, kita udah ada kesepakatan, maaf, di Satpam pun sudah ada ketentuan. Kalau Ibu lihat di pos itu ada ketentuan jaga jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Kita udah ada kesepakatan kalau selama jam kerja tidak diperkenankan menerima kerjaan sampingan dari warga untuk urusan pribadi. Bu, untuk urusan pribadi. Deal bertiga. Saya dealin bertiga. Yakin gak lu bertiga bisa? Ya, Mbak. Ya, Bu. Oke. Saya perhatiin, Ibu. Bapak. Jangan dikira saya gak perhatiin. Dah. Setiap hari. Pagi, siang, sore. Akhirnya sampai satu kesimpulannya adalah Pak Agus dipakai oleh warga untuk kepentingan pribadi, membersihkan kandang peliharaannya. Oke, nggak apa-apa. Kejadian berikutnya pada bulan Maret 2019. Ini awal dari masalah juga, dimana seperti yang sudah banyak dijelaskan panjang lebar itu di WA bulan Maret dan yang 2 hari yang lalu. Panjang lebar, bikin sakit mata setiap orang. Allah Maha Adil. Di 2 kejadian kemarin, posisi saya itu ada di teras saya. Dan saya tahu bukan berarti saya tahu detail percakapan yang terjadi, aktivitas yang terjadi, tapi saya tahu ada proses peristiwa itu. Yang pertama, saya nggak tahu kalau terjadi Ibu marah-marah sebegitu besar ke Pak Agus, karena memang saya nggak kepo. Saya cuma tahu, iya betul sekali, mobil Ibu masih nyala, mobil Ibu masih ada di depan, dan Ibu mondar-mandir karena anak Ibu keluar, bla 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 bla. Saya paham, itu posisi pulang kerja. Yes, saya paham, saya tahu. Tapi hanya saya sebatas tahu. Sampai akhirnya saya tahu detail ada terjadi perkara pagi hari. Ibu datang ke saya, Ibu cerita, notit, Ibu saya mendengar. Saya bilang, kenapa bisa kayak gitu? Harusnya juga nggak boleh kayak gitu. Saya langsung bilang, harusnya Pak Agus juga nggak boleh kayak gitu. Orang mesin Ibu masih nyala kok. Gitu. Dan Ibu tidak parkir kok di situ. Dah. Case close. Saya tanggapin seperti itu. Walaupun mungkin di Ibu yang komplain itu sudah sakit hati, wajar. Saya belum bisa kasih putusan. Saya kemudian setelah ada laporan, saya panggil Pak Agus. Bu, jangan dikira saya diam. Saya panggil Pak Agus, saya panggil ke rumah baik-baik. Saat itu kebetulan saya mengundang Budian gak bisa, mengundang Bude sedang ngaji. Tapi saya bilang, Bude kalau udah selesai ngaji tolong ke rumah, karena saya lagi nasihatin Pak Agus. Tuh. Tapi ada ibu saya, panjang lebar saya jelasin. Poinnya, Bapak salah. Kenapa? Ini warga semua sama fasilitasnya di sini. Bapak nggak boleh gitu. Bapak lihat dulu, apakah ngalangin apa enggak. Kalaupun ngalangin, Bapak kan tahu itu mesin masih bunyi, masih ada orangnya, bukan orang luar. Ngapain Bapak repot? Sifat Bapak yang kepo, yang bolak-balik saya mention, dikurangin. Dah, dengan stylenya Pak Agus, saya ngelihat, wah, cara saya negor kali ini kayaknya salah. Walaupun saya bilang, oh ya udah, singkat cerita saya udah bilangin, udah nasehatin, Bapak harus begini, harus begitu. Saya bilang, Kak, jadi ada kalimat yang saya sebutkan. Kalau ada warga geria parkir daerah Satpam, ya diatur, tapi nggak usah kepoin. Bu, nasihat saya itu loh, Bu. Maksudnya,
Ya kalau selama itu warga Gria parkir di lingkungan Gria ya sah-sah aja Bu. Saya juga 10 tahun di sini nggak peduli Bu. Yang penting saya bisa keluar. Ibu mau nyangsang di mana, ibu bapak mau nyangsang di mana, bodoh. Dah, waktu berjalan. Sudah ada satu barisan sakit hati sampai melive-kan grup. Ya udahlah biarin. Tapi saya penting udah jelasin. Pada saat negor itu saksi ibu saya bilang, nasihatin saya. Itu mungkin ya namanya pulang bla bla bla, close. Dari situ saya langsung notit, ini udah ada menurut saya 2 pelanggaran, either itu kinerja atau enggak. Satu, di internal Satpam sendiri nih orang bapak sudah tidak nyaman karena dia sudah menjelek-jelekan, tapi saya belum punya bukti apakah dia menjelekkan apa enggak karena saya enggak direct. Terus kedua, dia sudah meresahkan salah satu warga. Dah, dari situ jangan diam Bu. Saya catat boroknya beliau. Tapi nggak beliau doang, 3-tiganya saya catat. Lebih catat lagi, sebelumnya saya tahu, cuma bisa excuse. Terus catat. Yang pasti pelanggaran kinerja yang sering yang dilakukan dan memang belum saya tegur adalah penyelewengan waktu kerja. Kontradiktif ya dengan Anda, Bapak yang WA saya, yang pernah bilang kalau di Satpam lu nggak boleh ninggalin Satpam. Kenyataannya Anda memakai tenaga Bapak Agus di saat jam kerja. Saya akan mempermasalahkan hal ini ke Pak Agus, akan menegur pada saat dia waktu pagi. Kenapa dia meninggalin pos bisa dalam waktu, kalau lagi dia berberes besar bisa 3 jam. Oke, saya catat sampai kejadian tanggal 5 Mei 2020. Ibu inget gak? Bapak ibu inget gak 5 Mei 2020? Tahu-tahu pagi-pagi sekitar jam 7.45 broadcast message, Bu, ada tukang minta-minta nih ngeyel masuk. Kok bisa masuk ya? Emang gak ada Satpam? Enak Bu ngomong, emang gak ada Satpam? Jangan salah, Bapak Ibu sekali ngomong Satpam di mana? Hati saya yang langsung tersinggung. Tersinggung tanda kutip, tersinggung hal positif. Tersinggung dalam hati, ini Satpam gimana sih kayak gitu. Saya langsung lihat, ini jaga Agus 7.45 Bu. Saya ingat, saya catat 7.45. Ya, wah langsung ribut. Wah iya tuh tukang minta-minta yang maksa ibu-ibu bla bla bla. Saya tahu ibu itu sebenarnya. Saya panggil Pak Agus. Pak Agus posisinya saya lihat ke depan langsung, Pak Agus. Saya liatin Bu, nih WA nih WA. Ini catatan salah satu borok-boroknya nih catatannya. Bisa nggak kalaupun bisa juga nggak kelihatan. Pak, nih ada komplain nih. Bapak tahu ada tukang minta-minta masuk. Bapak di mana jam segitu? Ada Bu. Bapak datang jam berapa? Biasa jam 7 gitu ya. Ngomongnya gitu lah. Ya Bapak di mana? Itu bisa masuk loh, gituin. Tinggal lihat CCTV saya. Bapak ada di mana? Iya sih Bu, saya masih ngerjain di situ. Saya kalau nonjok ke situ tuh. Saya di situ. Situ. Ya Pak, kan udah jam kerja. Sebaiknya Bapak jangan di situ. Kalau nggak ke Bapak jam kerja ya nggak apa-apa. Kesalahan berikutnya. Dah, case close. Saya cuma himbau kayak gitu. Berjalan waktu masih kayak gitu terus. Sampai Bu, maaf, sebentar saya skip dulu. Mana ya pause ya? Sini ya.